Gede Mataram Kota Gede terletak di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibangun pada rentang tahun 1575 sampai 1605 Masehi. Masjid ini didirikan oleh Raja Mataram yang pertama, yaitu Kanjeng Panembahan Senopati. Kanjeng Panembahan Senopati ini adalah putra dari Ki Ageng Pemahantan. Dulu memang adalah wilayah hutan yang namanya hutan Mentau, masuk wilayah kerajaan Pajang di Surakarta. Wilayah hutan ini diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan karena beliau telah membantu menaklukkan musuh dari Kesultanan Pajang, yaitu Kadipaten Jipang atau Arya Penangsang. Diberikan hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan yang kemudian oleh Ki Ageng Pemanahan dibuka menjadi tempat hunian, diberi nama Padukuhan Mataram. Ki Ageng Pemanahan ini wafat kira-kira pada tahun 1575, digantikan kepemimpinan Mataram oleh putranya, yaitu Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati termasuk salah satu dari murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Pada saat itu Islam hanya berkembang di pantai utara saja. Pendirian masjid ini tidak lepas dari masyarakat Hindu yang membantu dan meninggalkan bukti berupa gapura masjid yang bergaya Hindu. Sunan Kalijaga dawuh kepada muridnya Kanjeng Panembahan Senopati untuk mengembangkan Islam di pedalaman Pulau Jawa, karena di sini dulu masih banyak etnis Hindu ataupun Buddha. Untuk mengembangkan ini, buatlah satu bangunan yang representatif yang berupa masjid wilayah pedalaman Pulau Jawa ini oleh Kanjeng Panembahan Senopati Raja Mataram yang pertama atas perintah gurunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Itulah sejarahnya. Masjid ini dibangun berdasarkan konsep Sunan Kalijaga, yaitu Catur Gotro Tunggal. Kesultanan Islam itu harus punya landasan yang disebut Catur Gotro Tunggal. Apa itu Catur Gotro Tunggal? Catur itu 4, Gotro itu wujud, tunggal jadi satu, 4 jadi satu, yaitu masjid, kerajaan, alun-alun, dan pasar. Konsep Kanjeng Sunan Kalijaga dalam mendirikan masjid itu kalau bisa dekat dengan kerajaan, dekat dengan pasar. Masjid itu sebagai sila ketuhanan yang Maha Esa, kerajaan sila kepemimpinan, terus kemudian pasar itu sila keadilan dan kemakmuran, terus kemudian alun-alun itu sebagai simbol demokrasi. Kompleks masjid ini terdiri dari berbagai bangunan seperti makam, gapura, tembok kelir, kolam, dan tentunya Masjid Gede Mataram. Masjid Kota Gede Mataram itu bisa kita bedakan menjadi 2 bagian, yaitu bangunan utamanya, kemudian bangunan serambinya. Nah, memang agak berbeda dengan masjid-masjid secara umum di masjid kuno, secara umum di Jawa. Atapnya biasanya merupakan atap tumpang, atap 3, 5. Kalau Masjid Gede Mataram itu tidak bertumpuk. Arsitektural memang juga memenuhi pola-pola dasar masjid kuno di Jawa, terdiri dari ruang utama dan serambi. Kemudian ada pembedaan ketinggian permukaan ruang utama, serambi, halaman, dan seterusnya. Jadi ada kesan dari kita masuk sampai ke ruang utama masjid itu bertingkat gitu ya, naik. Unsur yang lain ya beduk kentongan masih kita temukan juga. Keberadaan makam ya, di arah belakang samping dari masjid, sana disemayamkan tokoh utamanya Panembahan Senopati. Selain gapura, masjid ini mempunyai ornamen-ornamen yang unik dan khas, seperti mustaka dan mimbar. Profil itu tubuh badan. Nah, badan kalau nggak ada rohnya berarti mati. Berarti tubuh dari
Batang tubuh dari masjid ini diantaranya gapura, pintu gerbang, ini ada jagang, ada serambi, ada ruang utama masjid, mungkin ada paustren dan ada paudon, ada beteng. Beteng di situ ada kemuncak-kemuncak. Profil-profil ini punya makna dan filosofi. Filosofi dan makna itu merupakan ruh dari masjid. Artinya bisa hidup. Maksudnya hidup dipakai metode untuk mengajarkan agama Islam. Dari pintu gerbang sampai mustaqo itu ada maknanya, ada filosofinya. Yang menarik juga dibagi-bagi menjadi ruangan-ruangan. Ya. Jadi ruangan masjid itu sendiri, ya, kemudian makam itu sendiri, dan dipisah-pisahkan dengan adanya tembok-tembok keliling. Tentang makna, nilai, simbol, ya memang semua ada. Ya. Dan itu bahkan bisa kita lacak sejak dari pintu masuknya. Itu pintu sisi timur, ya bentuknya bentar. Ya, jadi gapura di kanan kiri tidak ada atapnya. Kemudian kita masuk satu halaman yang luas, yang ada pohon beringin itu. Ya, kemudian ada bangunan-bangunan di dalam, ada pagar keliling dan aksesnya menggunakan gapura paduraksa. Jadi sudah ada atapnya. Jadi kanan kiri disatukan dengan bagian atap. Untuk aksesnya naik trap gitu ya. Kalau lebih tinggi lagi berarti nilai dari lokasi tadi menjadi lebih sakral. Kita setelah masuk di kompleks masjid, kita nggak bisa lurus. Di sana ada tembok clear, harus beloknya ke kanan. Pas kita masuk ke masjid, itu adalah kaitannya dengan ketauhidan kita. Dan masuk di sana, ya, itu ada tugu, ya, masuk ke masjid, tadi ada ya, kolam. Tapi ada yang mengatakan ketika kita masuk ke masjid itu ya seperti laksana kita bercermin, kita sudah tidak lagi berbohong di hadapan Allah. Ya wajah kita ya seperti itu. Nah, serambi ya itu memang bangunan yang terbuka, fondasinya juga lebih tinggi lagi. Yang itu bentuknya lebih ke arah limasan gitu ya, tidak segi empat penuh. Di serambi itu dipakai sebagai bentuk kegiatan-kegiatan yang muamalah dengan ibadah, perkawinan, tentang waris, ada mahkamah al-kabiroh, peradilan Surambi. Baru kemudian naik sedikit lagi, yaitu baru kita masuk di ruang utama masjid. Tidak ada hiasan, tidak ada ornamen-ornamen. Ya. Walaupun sudah paling tinggi, nanti kita temukan di sana ada mimbar. Ini yang menarik, mimbarnya itu mirip dengan singgasana raja.